morning Indonesia. Hai, welcome back to the show with Joy Ricci di sini. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani kamu tentunya, fams. Oke, yang belum sarapan, tenang. Saya punya menu yang oke banget. Beda daripada yang lain. Makanya, stay tune terus di Ragam Indonesia karena Indonesia mendunia. Kalau kita datang ke suatu pabrik yang banyak balonnya, kira-kira pabrik apakah itu, fams? Ya pasti pabrik balon dong, masa pabrik sepatu? Awalnya pabrik balon ini ada di Palembang sekitar tahun 1957. Sejak tahun 1968, pabrik mainan jadul ini pindah ke Jakarta sampai sekarang. Bahan utama pembuatan balon karet adalah lateks atau getah karet. Ini lateks yang mentahnya, fams. Tapi ada juga nih yang udah mendapat bahan campuran agar tidak mudah pecah. Bahkan udah diberi warna juga nih. Nah, sebelum dicetak, lateks yang udah diberi pewarna harus didiamkan selama 1 hari. Ini bentuk cetakannya, fams. Lucu-lucu kan? Baru lihat cetakannya aja udah lucu. Apalagi kalau udah jadi balon. Proses pertama, cetakan dicelup ke dalam cairan pembersih. Abis dicelupin, diamkan dulu selama 3 menit. Kalau udah ready semua, cetakan-cetakan tadi dicelupkan lagi ke dalam adonan balon. Kali ini celupinnya harus rada lama, fams. Biar adonan balonnya benar-benar menempel, sesuai dengan ketebalan balon. Ngomong-ngomong, mesin pengaduk dan pencetak adonan balon ini dibuat dan dirangkai sendiri, fams. Gak ada tuh impor-impor dari luar. Biarpun mesin rakitan sendiri, tapi lihat sendiri deh nanti hasilnya. Mesin pencetak ini juga udah dilengkapi dengan penentu waktu. Istilahnya timer gitu, fams. Jadi udah disetting di mesinnya. Terus cetakannya akan ngangkat sendiri sesuai waktu yang ditentukan. Dalam satu kotak cetakan ini bisa menghasilkan 40-6 buah balon. Selanjutnya, adonan balon yang udah nempel di cetakan dikeringkan di dalam oven selama kurang lebih 15 menit. Tujuannya biar gampang bikin gulungan di lubang peniupnya. Berikutnya, tinggal bikin gulungan di lubang peniup. Tapi karena adonannya masih setengah matang, ngegulungnya juga harus hati-hati ya, biar nggak rusak, fams. Setelah itu, masuk lagi ke dalam oven yang tadi, sampai adonannya benar-benar kering. Setelah 15 menit, kemudian ngapain, fams? Ya didinginin dulu dong. Belum jadi nih, masih panjang prosesnya. Kalau udah dingin, masukkan ke dalam bubuk bedak. Sering lihat kan, balon belum ditiup masih ada bedaknya? Nah, dari sini nih asal muasalnya, fams. Balon dibedakin bukan biar cakep, tapi biar gampang dilepas dari cetakannya. Intinya sih, biar nggak lengket, fams. Setelah itu, baru deh balonnya dilepas dari cetakan. Wah, ini juga prosesnya harus hati-hati nih. Kalau nyebutnya asal-asalan, bisa robek tuh balonnya. Nah, abis itu baru deh balonnya dites kelayakannya. Gak usah tiup pakai mulut juga sih, kan udah ada mesin pompa. Selain ngecek bocornya, sekalian memastikan juga seberapa besar maksimal setelah ditiup. Kalau udah dites luar dalam, baru deh di packing. Fams, apa persamaan balon dan dia? Kalau balon ada 5 rupa-rupa warnanya. Kalau dia hanya 1 rupawan parasnya. Caelah. Oh ya, talking about balloon. Ada balon yang bisa dimakan nih, fams. Balon yang dipakai memang balon khusus buat makanan. Jadi bukan balon yang di pabrik tadi ya. Namanya juga balon, ya kalau mau makan isinya, balonnya harus dipecahin. Perhatikan caranya nih. Tusuk bagian bawah balon dengan tusuk gigi yang disertakan di dalam kemasannya. Terus, tuang dengan saus karamelnya. Yummy banget ya, fams. Ada rasa matcha, coklat, cappuccino, dan vanilla. Teksturnya padat, tapi lembut banget di mulut. Nah, kalau tadi balon buat kemasan puding. Ada lagi nih, balon yang semuanya bisa dimakan. Kafe yang berlokasi di Jalan Cikajang, Jakarta Selatan inilah yang menyajikan balon-balon unik. Balonnya cuma pakai 3 bahan utama, fams. Ada gula, sirup, kanji, dan air. Oh iya, fams, proses pembuatan balon yang bisa dimakan ini juga menggunakan gas helium. Udah pasti cara dan suhunya juga harus tepat.
Kalau kekentalan adonan balon udah pas, artinya elastisitas balon bisa terjaga dan gampang dibentuk. Adonan balon udah jadi, gas helium juga udah ada, tinggal bikin talinya aja nih. Talinya juga bisa dimakan kok, karena dibuat dari apel Granny Smith yang warnanya hijau mentereng. Rasa asamnya pas kalau dipasangkan dengan rasa balon yang manis. Apel hijau ini memiliki tekstur yang pas kalau dibuat menjadi tali. Kalau bahan udah siap semua, tinggal celupin selang ke dalam adonan balon dan isi dengan gas helium. Fems, keunikan gas helium kalau terhirup bisa merubah suara nih Fems. Guys, kita coba ya, katanya sih bisa berubah suara. Cek. Ya sih bisa berubah. Kok bisa berubah ya? Edible balloon termasuk ke dalam sajian omakase di resto bernuansa Jepang ini Fems. Tapi, kalau mau nyoba balonnya aja juga bisa kok. Cukup bayar sekitar Rp150.000 per balonnya. Yuk kita sarapan, Fems! Tapi jangan kaget ya, sarapannya kali ini pakai duren alias durian. Cara ngolahnya juga beda banget, yaitu dengan cara dibakar. Belum pernah ada kan durian dibakar? Lokasinya di Kampung Durian yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur. Kalau lagi hoki, kita bisa dapetin durian runtuh nih di kebun seluas 400 hektar ini, Fems. Tapi hati-hati ya, sering-sering lihat ke atas. Nah, kalau ini yang tadi saya bilang, Fems. Kalau mau nikmatin durian dengan cara yang beda, bisa cobain durian bakar ini. Emang jagung doang yang bisa dibakar? Hah? Katanya sih, durian yang dibakar ini sama kulit-kulitnya akan mengurangi kadar alkoholnya. Kenapa bisa timbul ide duriannya dibakar ya? Karena banyak durian yang jatuh, tapi matangnya masih nanggung. Akhirnya, daripada terbuang sia-sia, timbul deh ide dibakar. Biar cepet matang gitu, Fems. Kalau udah dibakar setengah jam, aroma menyengatnya memang jadi berkurang. Tapi kalau soal rasa, dijamin tetap juara, Fems. Daging duriannya juga jadi hangat dan teksturnya lebih lembut. Oh iya, Fems. Selain durian bakar, ada juga nih durian warna. Durian ini mempunyai warna kuning pada kulit. Selain itu, punya bau yang tidak terlalu menyengat. Sedangkan bagian dalamnya punya warna yang kemerahan. Eksotis banget deh warnanya, Fems. Cantik, sekseh, dan juga menarik. Wah, kayak duriannya Opet nih. Jika kalian ingin mencicipi durian ini, siapkan dana sekitar Rp300.000 per buahnya. Nah, kalau bisa, datangnya sekitar bulan Februari dan Maret. Pas musim durian tiba tuh. Wah, bentar lagi berarti ya. Dari ujung timur Pulau Jawa, kita loncat ke Sumatera, Fems. Tepatnya di kota Palembang, Sumatera Selatan. Kalau soal durian, Palembang juga salah satu juaranya, Fems. Sekilas sih nggak ada yang istimewa dari tempat makan yang satu ini, Fems. Tapi coba deh, Fems, masuk dan pilih salah satu menunya. Ada pastel yang bukan sembarang pastel loh. Pastel di sini memiliki isian durian. Berada di Jalan Dr. M. Isa, Kelurahan Kutu Batu, Kecamatan Ilir Timur 3, Kota Palembang. Tempat ini sudah menawarkan pastel durian sejak tahun 2013. Di kalangan para pencinta kuliner Palembang, pastel durian ini masuk dalam daftar wajib. Dalam sehari setidaknya ada 300 pieces pastel durian yang dibuat. Satu paket pastel durian harganya murmer alias murah meriah, yaitu Rp40.000 per 10 bijinya. Oh iya, Fems, lokasinya buka setiap hari ya, mulai dari jam 7 hingga jam 4 sore. Fems, tadi di awal kita udah ngomongin durian nih. Nah, sekarang kita ngomongin yang cantik tapi menyakitkan. Sebenarnya sih gak ada ini ya, gak ada yang akan tersakiti kalau misal kita tidak berniat menyakiti, ya. Makanya kita harus memperlakukan ya harus baik-baik lah supaya tidak ada yang tersakiti, oke? Jangan seperti itu ya, jangan menyakiti. Ini apa-apaan sih pagi-pagi udah ngomongin menyakiti? Gak bener deh. Yaudah, simak aja yang satu ini. Kali ini kita berkunjung ke Taman Bunga di Jalan Kolonel Masturi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Di sini terdapat kurang lebih 1.300 jenis tanaman, mulai dari yang sering kita temui hingga yang langka.
tapi andalannya adalah mawar. Bunga mawar nggak cuma berwarna merah aja, fams. Karena warna memiliki lebih dari 100 spesies dengan variasi warna, bentuk, dan juga preferensi iklim yang berbeda. Kalau di sini, kalian bisa melihat 50 jenisnya. Oh iya, masing-masing warna punya filosofi tersendiri loh. Seperti merah yang melambangkan ekspresi cinta. Kuning merefleksikan kegembiraan, kehangatan, dan persahabatan. Putih berarti kemurnian, ketulusan, dan kesucian. Warna biru melambangkan imajinasi dan misteri. Dalam sehari mawar dipanen sebanyak 2 kali, dengan total mencapai 400 ikat. Dalam satu ikatnya ada 20 tangkai, berarti ada 8.000 tangkai mawar yang diproduksi per harinya, fams. Wih! Gak heran sih, kenapa bisa subur banget. Karena bibitnya didatangkan dari Amerika Selatan. Di sana merupakan produsen mawar terbesar di dunia dengan kualitas super. Tapi kalau di Indonesia, bibit yang tumbuh lebih cantik adalah yang berasal dari Belanda. Setelah melalui proses okulasi, barulah bisa tumbuh seperti ini. Selanjutnya, hasil panen dibawa ke area sortir. Gak semua mawar hasil panen memiliki kualitas yang sama. Untuk itulah, mereka harus dibagi sesuai klasifikasinya. Dalam dunia perbungaan, terdapat 4 kelas, yaitu grade super, A, B, dan C. Tapi di sini hanya memproduksi kelas super, A, dan B. Sedangkan grade C dirasa kurang bagus untuk dijual kepada konsumen. Masing-masing dipisahkan berdasarkan tinggi tangkai. Yang grade super memiliki tinggi 70 cm, grade A 60 cm, sedangkan grade B 50 cm. Ini buat aku. Makasih loh. Ya iyalah, siapa sih yang nggak terkelepek-kelepek? Udah ada bunga, coklat, boneka, plus duit lagi. Yang tadinya jutek abis, pasti langsung luluh hatinya. Walau kelihatannya ribet, tapi bahan-bahan untuk membuat rangkaian bunga kayak gini simple kok, fams. Yang paling utama, harus ada kertas cellophane, aneka kain, pita warna-warni, floral foam, dan stick balon. Nah, biar serapi dan se-epic tadi tampilannya, ada Aisyah Amini yang akan praktekin pembuatan buke bunganya. Biar bisa berdiri tegak, masing-masing isiannya wajib ditempel dulu nih pakai stick balon. Kuncinya ada pada floral foam ini, fams. Karena buke identik sama bunga, tusukin dulu deh bunga-bunganya. Eits, bunga yang ini cukup yang imitasi aja ya, fams, biar awet. Untuk proses penyusunan bahan, nggak butuh teknik tertentu. Yang dibutuhin cuma kreativitas. Keempat jenis isian wajib diatur penyusunannya biar nggak tumpang tindih. Terutama sih diatur berdasarkan ukuran barangnya. Yang imut-imut, barisannya di depan. Next, tinggal finishing. Semua rangkaian bunga bakal dipercantik lagi biar makin paripurna. Yang pertama, pakai kain spunbond. Dan lanjut dilapisi pakai kertas cellophane. Kertas cellophane biasa dipakai sebagai alas buke karena memiliki tampilan yang mewah, lentur, dan anti air. Ini dia nih hasil jadinya, fams. Cakep kan? Berawal cuma bikin buke isi bunga, Aisyah makin inovatif nih, bikin macam-macam buke anti mainstream. Lewat 17 Craft, Aisyah sukses bikin buke isi coklat, uang, boneka, peralatan menggambar, sampai alat masak. Kalau bunganya udah siap, tinggal satu yang kurang sih, fams. Ya, apalagi kalau bukan orang yang mau dikasih bunga. Masa beli bunga kayak gini buat sendiri sih? Kasian amat hidupnya, fams. Oke, udah jam 6 pagi, fams. Artinya, saya Joy Richie harus undur diri. Kita ketemu lagi ya hari Senin, fams. Jangan lupa saksikan terus Ragam Indonesia, karena Indonesia mendunia. Jumat barokah semua!